Dan kini kami mengundang Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka untuk naik ke atas panggung. Semua penghitungan, semua lembaga survei, termasuk lembaga-lembaga yang berada di pihak-pihak paslon lain, menunjukkan angka-angka yang memang paslon Prabowo Gibran menang sekali putaran. Nomor 2 Polres. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Raka Buming Raka. Sejak kontestasi Pilpres dimulai, narasi satu putaran bukan hal asing. Ia digaungkan gencar oleh kubu 02. Mengapa Prabowo Gibran bisa menang semulus ini? Sebaran suara dalam quick count menunjukkan pasangan Prabowo Gibran mendominasi tiap provinsi di Indonesia, diikuti Anies Muhaimin. Kandang banteng di Jawa Tengah dan Bali bahkan dijebol Prabowo Gibran. Angka tersebut selaras dengan data Sirekap KPU per Senin 19 Februari atau 5 hari usai pencoblosan yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul atas Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Lalu apa saja sih faktor kemenangan Prabowo Gibran? Apakah karena undecided voters atau Jokowi Effect, kampanye TikTok dengan branding gemoy, dukungan tokoh besar, brand positioning Ganjar yang keliru, sebagian internal PDIP berubah arah, atau influencer effect? Paslon dengan gimmick gemoy ini meyakini kemenangan mereka tak luput dari faktor suara Gen Z atau anak muda. Suara-suara anak muda pada pemilu kali ini menguasai 56% dari daftar pemilih tetap atau DPT. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada anak-anak muda yang merupakan pendukung yang sangat kunci bagi saya. Saya kira ini ada dua faktor ya. Faktor pertama memang strategi kami yang alhamdulillah berjalan baik ya. Tidak menanggapi tidak menyebar hoax ya. Fokus sama program, fokus dengan menarasikan visi misi, fokus untuk ada di tengah-tengah. Kalau kami di tengah-tengah anak-anak muda ya. Ya misalnya gemoy ya kan, gemoy kan lahir gara-gara respon publik kan di TikTok, Instagram kan gitu. Jadi kami memotret itu kemudian menjadikan itu sebagai sebuah strategi komunikasi. Kalau memahami psikologi anak muda sekarang itu sumber informasinya bukan lagi ke orang tua. Sumber informasi mereka kan di perkawanan, teman nongkrong, dan di media-media kan, media mainstream, apalagi media sosial gitu. Dan kalau kita kemarin, aku kan sempat datang ke Jawa Tengah di beberapa titik, sempat juga berkunjung ke Bali ya. Ya memang di Jawa Tengah, di Bali ini tadi anak-anak mudanya ini ya memilih itu berdasarkan preferensi mereka sendiri. Peneliti indikator Bawono Kumoro menyebut Jokowi Effect menjadi tulang punggung dari kemenangan Prabowo Gibran. Mengingat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja atau approval rating Presiden Jokowi menyentuh angka 80%. Udah, selamat. Telepon ya Pak? Sudah bertemu Pak? Ketemu langsung. Kan pemilih Pak Jokowi ini kan ada yang PDIP dan non-PDIP. Kalau kita ingat kan pemilih Pak Jokowi itu menang 55,4 2019 sebagai gambaran misalnya ilustrasi. PDIP itu nggak sampai 20% waktu 2019. 19 sekian gitu ya. Artinya ada sekitar 35%-an pemilih Pak Jokowi yang bukan orang PDIP. Nah ini yang kemudian Jokowi Effect ini yang disebut menjadi tulang punggung utama bagi elektabilitas pasangan 02.
hingga di hari pemilihan kemarin 14 Februari 2024. Dan Jokowi efek inilah yang kemudian meruntuhkan elektabilitas pasangan 03 hingga terpuruk dan di luar dugaan angkanya itu rendah sekali. Tak hanya karena dugaan keberpihakan Jokowi yang mampu mendongkrak suara 02, sejumlah tokoh kunci seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang menggait suara NU di Jawa Timur, mantan politikus PDIP Marwarar Sirait, hingga Menteri BUMN Erick Thohir dinilai menambah kekuatan. Selain pejabat publik, beberapa artis hingga influencer ternama turut terlibat aktif dalam mendukung Prabowo Gibran. Tak kaleng-kaleng, mereka adalah Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Gading Martin, Ahmad Dhani, Desta, Andre Taulani, Wulan Guritno, Rachel Fenya, Ria Ricis, Atta Halilintar, dan masih banyak lagi. Mari kita bandingkan dengan kemunculan wajah artis pada kampanye akbar terakhir di antara 3 paslon. Paslon mana yang paling bertabur bintang? Lembaga survei Populi Center juga menyatakan unggulnya Prabowo Gibran bukanlah hal yang mengejutkan jika berkaca dari hasil survei yang mereka lakukan 7 hari sebelum pemilihan. Jadi kalau di survei terakhir kami tanggal 7 Februari itu Prabowo sudah di angka sekitar 55% ya. Memang masih ada angka pemilih yang belum menentukan pilihan, ya, undecided voters. Ada juga yang merahasiakan. Nah itu kalau digabung totalnya sekitar 8%. Jadi nampaknya yang terjadi dalam selang waktu tanggal 7 hingga 14 ini, mayoritas pemilih yang belum menentukan pilihan dan waktu itu merahasiakan pilihannya, memang kemudian menjatuhkan pilihan pada Prabowo Gibran, gitu ya. Oh iya, sangat besar ya pengaruh Jokowinya. Bagaimanapun yang paling diasosiasikan sebagai penerus Jokowi ialah Prabowo Gibran. Sementara itu, di balik euforia kemenangan Prabowo Gibran, narasi kecurangan juga terus bergema. Beragam bentuk kecurangan seperti suara tercoblos, input angka perolehan suara yang tak sesuai, hingga adanya surat suara yang disalahgunakan, serta kecurangan lainnya terjadi di beberapa wilayah. PDIP menilai ada anomali yang terjadi pada pemilu kali ini. Rekayasanya sistematis dari hulu ke hilir. Ganjar Mahfud ada di posisi ketiga dalam berbagai quick count lembaga survei, padahal perolehan suara PDIP berada di posisi paling atas. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya nggak? Menanggapi serius hasil pemilu, TPN Ganjar Mahfud membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Jadi kami tadinya memperkirakan Mas Ganjar itu suaranya akan berada di kisaran 35-38% sehingga memungkinkan untuk masuk ke putaran 2 ya. Sementara suara 02-nya akan teratas di angka sekitar 44-46%. Tapi dengan hasil dari exit poll maupun hasil dari quick count-nya, kami sedang menelaah di titik-titik mana apakah terjadi penggelembungan suara yang signifikan untuk 02 atau pengempesan suara yang signifikan untuk kami 03. Ya, tadi saya baru ngelihat data cross-nya, jadi kira-kira untuk kami di 03 itu harus kami perhatikan di 11 provinsi. 3 provinsi prioritas yang harus kami perhatikan adalah Bali, Jawa Tengah, dan Jogja. Itu harus kami perhatikan. Terus ada 2 di Sulawesi. Kalau di Sumatera yang harus kami perhatikan adalah Sumatera Utara misalnya. Pertama ini sampai kira-kira awal Maret, minggu pertama Maret adalah men-zoom secara tajam di 11 provinsi di mana anomali pergeseran suara itu terasa mempengaruhi turunnya suara 03 di 14 Februari 2024. Kubu 01 juga lantang suarakan kecurangan yang mereka temukan. Namun perjuangan kita belum selesai. Terlepas dari segala kebaikan pemilu dan kerja keras semua pihak yang terlibat dalamnya, ada begitu banyak kekurangan yang dirasakan secara terang benderang.
Timnas Amin pun menuding KPU punya hidden agenda. Sebab Deputi Hubungan Antar Lembaga Timnas Amin, Putrajaya Hussein, sebut sudah 3 kali menyurati KPU terkait permohonan untuk mengaudit sistem IT rekapitulasi data suara Pilpres 2024. Namun hingga kini belum direspons. Namun Ketua TKN Prabowo Gibran, Rusan Ruslani, dalam program A1 Kumparan, membantah tuduhan-tuduhan curang yang kerap menyenggol paslon 02 selama rangkaian Pilpres 2024. Menurutnya, elektabilitas Prabowo Gibran sejak awal memang sudah unggul dari kedua paslon lain. Sekarang kita udah leading jauh, buat apa juga kita curang? Mohon maaf, suara paslon lain dikali 2 pun kita masih menang gitu loh. Ya kan? Yang lain dikali 3 pun kita masih menang.